Di dunia tinju yang lagi panas-panasnya jelang duel megah antara Terence Crawford versus Canelo Alvarez, tiba-tiba muncul satu drama kecil yang bikin orang geleng-geleng kepala. Ilia Topuria, jawara UFC yang lagi naik daun di dunia MMA, tiba-tiba nyeletuk bahwa dia bisa ngalahin Crawford kalau dikasih kesempatan adu jotos di ring tinju. Dan yang bikin heboh, Topuria dengan percaya diri bilang dia bakal menang cuma dalam hitungan menit. Kedengaran gila? Ya jelas, karena semua orang tahu Crawford itu bukan petinju sembarangan. Dia juara 2 divisi yang tak terkalahkan, salah satu nama paling ditakuti di era modern tinju. Sementara Topuria belum pernah nyentuh ring tinju profesional sekalipun. Tapi namanya juga MMA fighter, kadang suka ngegas kalau ngomong. Issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get. Crawford sendiri ternyata santai banget nanggepin ocehan Topuria itu. Waktu Media Day jelang duel akbar lawan Canelo di Las Vegas, dia malah ngerespon dengan gaya nyindir. Menurut Crawford, omongan Topuria itu kayak orang yang lagi nggak sadar diri. Dia nyindir kalau banyak petarung MMA suka minum, jadi mungkin aja waktu ngomong itu Topuria lagi kebawa alkohol. Buat Crawford, itu bukan sesuatu yang perlu dipikirin serius. Sebenarnya teman-teman, drama ini muncul gara-gara pernyataan Crawford sebelumnya tentang siapa petarung MMA yang menurut dia punya skill tinju paling oke. Dari semua nama, dia justru nyebut Cody Garbrandt. Katanya dari dulu dia udah ngelihat Garbrandt punya gerakan tangan dan teknik yang bikin dia kagum. Bahkan sebelum mereka jadi temen pun, Crawford udah ngakuin kalau Cody kelihatan banget punya dasar tinju yang solid. Nah, bisa jadi karena itu Topuria kebakar hati dan ngerasa perlu nunjukin diri. From the UFC world, Ilia Topuria says that if you guys ever boxed, he would knock you out based on the first punch. That dude drunk, you know. Hey, you know a lot of MMA guys, they drink a lot, so he must been on that alcohol that day. Tapi balik lagi teman-teman, Crawford sama sekali nggak tertarik untuk ngebahas lebih jauh soal Topuria. Fokus dia sekarang jelas ke hal yang jauh lebih besar, duel lawan Canelo Alvarez. Pertarungan ini bukan sekadar adu gengsi biasa, tapi duel perebutan sabuk juara tak terbantahkan kelas menengah super. Bisa dibilang ini salah satu pertarungan terbesar di era modern, mempertemukan dua raja dalam dunia tinju yang sama-sama bakal tercatat dalam sejarah. Crawford pun nunjukin sisi dewasa dalam menyikapi laga ini. Buat dia, apapun hasilnya, baik dirinya maupun Canelo tetap akan tercatat sebagai legenda. Keduanya udah jelas calon Hall of Fame, karena kontribusi dan pencapaian mereka di dunia tinju nggak bisa diragukan lagi. Jadi menang, kalah, atau imbang, nama mereka tetap bakal sejajar dengan petinju-petinju besar yang lebih dulu ada. Meski begitu, jangan salah, walaupun dia ngomong santai soal warisan, kepercayaan dirinya buat menang tetap tinggi banget. Crawford bilang kalau dirinya benar-benar yakin kali ini bisa pulang dengan tambahan set ketiga gelar tak terbantahkan dalam karirnya. Dia tahu dalam tinju nggak ada yang bisa ditebak. Segala hal bisa terjadi, cedera, keputusan juri, bahkan hal-hal kecil yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Tapi justru karena itu, dia merasa lebih siap dari sebelumnya. Crawford udah ngejelasin bahwa keyakinan mutlak 1000% itu sebenarnya cuma jargon kosong kalau belum naik ring. Menurut dia, petarung sejati baru bisa benar-benar yakin setelah bel berbunyi di ronde terakhir, setelah semua keringat, rasa sakit, dan strategi dikeluarin habis-habisan. Dan dia udah mantep banget buat nunjukin kalau dirinya siap tampil maksimal di malam Sabtu itu. Buat fans, duel ini jelas bikin deg-degan. Karena kita bukan cuma lagi nyaksiin pertarungan biasa, tapi sejarah yang sedang ditulis. Crawford dengan rekor tak terkalahkannya mencoba membuktikan bahwa dia bisa naik kelas dan tetap dominan. Sementara Canelo, ikon tinju Meksiko yang udah menaklukkan banyak nama besar, pengen buktiin kalau dirinya masih jadi raja di puncak piramida. Jadi kalau ada Ilia Topuria yang tiba-tiba numpang eksis dengan klaim-klaim ngawur, buat Crawford itu cuma angin lalu. Fokus dia udah jelas, bikin Las Vegas jadi saksi bisu kemenangan terbesarnya.
Sementara buat kita penonton, drama kecil kayak Topuria ini sebenarnya jadi bumbu tambahan yang bikin hype makin rame. Tapi satu hal pasti teman-teman, dunia tinju dan MMA emang beda jalur. Bisa jadi Topuria jago di oktagon, tapi buat ngelawan petinju kelas dunia macam Crawford di ring, itu ibarat naik motor metik terus sok-sokan balapan di MotoGP. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. Sarukian menanggapi hype soal Topuria dengan nada dingin tapi menohok. Menurut dia, bukan kebetulan kalau Makhachev sempat nyebut dirinya sebagai lawan paling berbahaya buat Topuria. Justru karena itulah, dia merasa wajar kalau Topuria enggan terlibat pertarungan. Dari kacamata Sarukian, hal itu bukan sekadar strategi, tapi rasa takut. Ia menilai bahwa lawan-lawan selalu kesulitan ketika berhadapan dengannya, dan Topuria tahu betul risiko kalau berani menerima tantangan. Ну, что избегает, не секрет. Я уже видел там баталии в интернете, где он говорит, я лучше завершу карьеру, чем буду с ним драться. И я думаю на данный момент, что Арман набрал хорошие обороты, и это самый серьезный экзамен для чемпиона. Dia bahkan sempat nyeletuk bahwa kalau Topuria memang nggak berniat menghadapi para penantang kuat di kelas ringan, lebih baik sekalian aja cabut dari sana. Menurut Sarukian, Topuria bisa memilih dua opsi, entah meninggalkan sabuk juara atau pindah ke divisi yang lebih berat. Karena kalau cuma buat ngendap di puncak tanpa membela gelar, itu sama aja kayak nahan laju kompetisi. Yang lebih pedas lagi, Sarukian menyindir soal obsesi Topuria ke dunia tinju. Belakangan, Topuria memang sering bikin pernyataan kontroversial, dari klaim bisa menjatuhkan petinju elit hanya dengan satu pukulan, sampai sikap seolah-olah siap meninggalkan MMA demi karir di ring tinju. Buat Sarukian, kalau memang niatnya ke arah sana, sebaiknya Topuria sekalian aja fokus di tinju. Biar sabuk juara UFC ditinggalin dan direbut petarung yang benar-benar ingin membuktikan diri di oktagon, seperti yang ditegaskannya di Match TV dikutip dari media Rusia dengan mengatakan, "Memang begitu, semua orang takut padaku, aku selalu menyulitkan lawan. Kalau dia tidak mau bertarung, biarkan dia meninggalkan gelar atau pindah ke kelas berat lain." Sekarang dia bicara soal tinju, dia akan mengalahkan Alvarez dan Crawford dengan satu pukulan. Jadi biarkan dia bertinju dan tinggalkan MMA dengan tenang, kami akan ambil milik kami. Secara tidak langsung, komentar ini mempertegas apa yang banyak orang lihat dari sikap Topuria belakangan ini. Sarukian menempatkan dirinya sebagai antitesis dari semua itu. Buat dia, dunia MMA bukan soal siapa paling keras bicara, tapi siapa yang berani masuk kandang dan membuktikan diri. Dia percaya, justru disitulah bedanya antara dirinya dan Topuria. Ia merasa nggak butuh gimmick untuk menunjukkan siapa yang layak ada di puncak. Cukup dengan rekam jejak dan kesiapan menghadapi siapa saja. Dan akhirnya teman-teman, ucapan Sarukian itu bikin tensi makin naik. Buat fans, ini bukan sekadar perang kata tapi ancaman nyata. Karena kalau Topuria beneran balik ke oktagon dan ketemu Sarukian, itu bisa jadi salah satu duel paling brutal di divisi ringan. Rekor sempurna Topuria bakal dipertaruhkan lawan petarung yang dikenal punya kombinasi teknik, stamina, dan mental baja. Dan kalau itu sampai kejadian, hype yang sekarang hanya sekadar ocehan bakal berubah jadi sejarah baru di UFC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.